Kembali lagi di channel Valen Service. Video kali ini saya akan menguras air coolant di motor Vario 125 ya teman-teman ya. Ini Vario Techno 125 yang masih pakai bohlam. Ini dia, teman-teman bisa lihat. Ini prosesnya akan saya tunjukkan ya, bagaimana caranya mengganti air coolant yang lama dengan air coolant yang baru nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel saya, teman-teman bisa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman yang lain jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Oke? Oke, mulai kita kerjanya teman-teman ya. Untuk bagian radiatornya di sebelah sini teman-teman, di sebelah sini dan dilindungin oleh cover teman-teman ya. Dan untuk cara mengurasnya, teman-teman posisikan di standar 2 seperti ini. Lalu teman-teman buka jok. Nah, untuk bagian ini adalah bagian untuk mengisi ulangnya teman-teman ya, mengisi ulang air radiatornya, atau ini ada tangki cadangannya teman-teman ya. Di sini salurannya untuk mengisi air coolernya. Nah, ini adalah saluran isi cadangannya. Jadi cadangannya ada di sebelah sini, ada di atas, dan ini radiatornya. Dan untuk melepas covernya, teman-teman bisa lepas ini teman-teman ya, 3 baut. Ini bautnya adalah baut kunci 8 ya teman-teman ya. Harus menggunakan kunci shock atau kunci T seperti ini ya. Kalau kunci shock itu nyangkutnya teman-teman ya, nyangkutnya di sini nih. Nih, jadi harus pakai kunci T. Nih, kunci T ini atau kunci Y ya. Ini dilepas. Nah, tinggal dilepas saja covernya ya. Kalau bautnya tuh sudah dilepaskan. Bautnya ada 3 teman-teman ya. 1, 2, 3. Dan ini harus pakai kunci T. Kalau pakai kunci shock dia nyangkut ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian radiatornya seperti ini teman-teman ya. Ini bagian radiatornya. Dan ini bagian tutupnya ya. Tutup radiatornya. Jadi kalau posisinya mau nguras, dilepas dulu ini ya teman-teman ya. Ini adalah baut penutupnya. Nah, ini kita siapkan wadah dulu ya untuk menampung. Nah, di sini ada drat ya teman-teman ya. Bisa pakai tangan atau pakai tang teman-teman ya. Nah, di bagian tengah sini juga ada lubang kunci L bintang ya. Jadi kalau seumpama keras bisa pakai kunci L bintang. Kita coba dulu pakai tang biasa ya. Nah, ini bisa teman-teman ya. Pakai tang biasa bisa, dia kuat. Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Tuh kelihatan. Ini kita bersihkan dulu tutupnya ya. Untuk mengeluarkan cairannya, kita bersihkan dulu biar nggak masuk debu ya dari atas ya. Nah, oke, kita buka. Nah, ternyata karat banget ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini nih harus diganti ya teman-teman ya. Posisi air kayak gini nih. Nih, teman-teman bisa lihat nih air karat banget nih, harus diganti. Ini sebenarnya itu air coolant itu ada jadwalnya teman-teman ya, untuk mengganti air coolantnya kurang lebih di 50.000 kilo ya. Teman-teman harus cek air coolantnya. Jangan sampai seperti ini teman-teman ya. Kalau sumpama lebih keruh dari ini berarti udah telat banget. Kalau ini kan masih bisa ya. Nih masih bening, agak bening sedikit ya. Ini warna coolantnya sudah hilang nih, jadi warna coklat. Coklatnya juga coklat karat ya teman-teman ya. Seperti coklat karat, tapi aromanya masih ada aroma coolantnya teman-teman. Nih, ini kita keringkan ya. Kita keringkan bagian coolantnya sampai habis. Ini tutupnya kita taruh bawah biar nggak jatuh. Soalnya akan kita tutup cuknya ya. Lalu akan kita miringkan. Nah, seperti ini. Biar benar-benar keluar semua ya teman-teman ya. Nah, ini air dari tangki cadangan ya teman-teman ya. Nih, dia masih mengalir nih. Dari tangki cadangan dia turun ke bawah. Sekalian ngebilasin ya teman-teman ya. Karena tangki cadangannya masih full. Nah, ini udah agak bening ya teman-teman ya. Tuh. Nggak begitu terlalu coklat ya, tuh udah agak bening. Karena ini bagian atas ya, atau bagian tangki cadangannya yang keluar teman-teman. Jadi
Untuk yang bagian keruhnya itu ada di bagian radiatornya, di bagian mesinnya teman-teman ya. Itu yang bagian kotornya, dan ini yang keluar adalah bagian tangki cadangannya teman-teman ya. Tuh, agak bening. Nah, teman-teman bisa masukkan air biasa ya teman-teman ya ke dalam sini untuk membilas yang bagian radiator ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini saya siapkan dulu air ini ya. Air beningnya ya untuk membilasnya. Oke teman-teman, air bening sudah saya sediakan. Untuk bagian airnya seperti ini ya. Tuh. Dia malah coklat ya teman-teman ya. Soalnya di awal ini posisinya tuh air coolant, warnanya hijau. Hijaunya seperti ini teman-teman. Nih, ini dia. Ini sudah saya sediakan air coolantnya ya, sebanyak 2 botol. Nah, ini akan kita bilas dulu ya. Kita bilas dulu air radiatornya. Oh, teman-teman masih keruh ya. Tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sudah agak bening setelah dikeluarin. Oke, kita tutup sebentar ya. Kita tutup dulu ini. Nah, sedikit aja. Terus lalu kita tuang teman-teman ya. Nah, ini nggak nyampe 1 botol ya. 1 botol itu 600 mili, teman-teman. Jadi nggak nyampe 600 mili, ini sudah terisi ya. Tapi terisinya itu cuma masuk doang. Jadi masih ada bagian yang kosong. Nah, itu akan terisi kalau posisi motornya nyala ya, teman-teman ya. Makanya itu ini harus diisi full, dan tangki cadangan juga harus diisi full ya, teman-teman ya. Jadi biar bagian kosong itu terisi. Ini saya keluarkan lagi. Nah, ini yang keluar air bening ya, teman-teman ya. Nah, tuh kotorannya keluar. Ini jangan lupa dimiringkan ya, teman-teman ya. Nah, ini keluarnya nggak banyak ya, teman-teman ya. Coba kita tes. Kita tes ya. Ini kita isi full. Kita isi full. Yang ini kita buang. Bak kotornya kita buang. Oke teman-teman, kita tuang lagi ya. Kita tuang sampai dia luber ya. Oke, sudah penuh. Oh, dikit lagi, dikit lagi. Nah, sudah full ya teman-teman ya. Sudah full. Terus kita tadangin ya teman-teman ya. Nih kita tadangin. Masih ada coklat-coklatnya teman-teman ya. Nah, oke. Air yang didapatkan segini teman-teman ya. Coba kita tuangkan ke botolnya. Oke teman-teman. Ini sesuai ya. Jadi sebotol full. Jadi udah sirkulasi langsung keluar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bersihkan lagi dengan cara dinyalakan mesinnya teman-teman ya. Kita nyalakan mesinnya. Apakah airnya akan keruh seperti ini? Apa enggak ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita tutup lagi. Terus kita isi ya.
Nah, sekarang kita nyalakan mesinnya. Kita nyalakan mesinnya ya. Nah, ini udah nyala ya. Mesinnya sudah nyala. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, air kotornya naik ke atas. Ini karena ada sistem putaran teman-teman ya. Ada sistem putaran dari water pumpnya. Jadi kotorannya itu teraduk ya teman-teman ya. Kotoran teraduk dan terangkat keluar dan tercampur dengan air bening ya. Ini kita tunggu sebentar. Ini nggak perlu ditutup ya, biar kita bisa lihat. Karena cuma sistem menguras doang ya. A few moments later. Nanti prosesnya kayak gini tuh berkali-kali teman-teman ya, sampai dia itu bening. Air cooler satu botolnya cukup ya untuk mengisi. Kayaknya satu botolnya nggak cukup nih. Soalnya butuh 2 botol ya, karena kita harus mengisi cadangannya juga. Tangki cadangannya sebelah sini ya. Jadi teman-teman kalau mau ngintip volumenya bisa dari sini nih. Nah, ini sebelah sini nih. Ini kelihatan transparan nih. Kalau seumpama ada air hijaunya ya. Di dalam sini. Ini kita tunggu ya. Oke, selesai. Ini sekarang kita coba ya. Kita coba keluarkan airnya. Nah, teman-teman, terlihat keruh ya. Tuh, terlihat masih keruh. Jadi harus diulang-ulangin teman-teman ya. Harus diulang berkali-kali biar bening kembali. Jadi kotorannya biar bisa keluar. Ntar baru kita ganti yang baru. Oke teman-teman. Ini akan saya ulangin berkali-kali ya. Nah teman-teman, ini sudah saya kuras berkali-kali. Dan di bagian sini sudah tidak ada kotoran yang mengambang ya teman-teman ya. Atau coklat-coklat yang udah nggak mengambang. Jadi teman-teman bisa tutup ya. Tutup. Ini posisi motor masih nyala teman-teman ya. Ini kita tutup. Ini kita kencangkan sedikit. Nah, tangki cadangannya kita isi teman-teman ya. Tangki cadangannya kita isi. Oke, kita isi secukupnya. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu sekarang paling lama teman-teman. Ini kita tunggu sekitar 30 menit ya. Biar apa? Biar termostat di dalam motor ini bekerja ya. Jadi termostat itu kan fungsinya kalau sudah batas suhu tertentu, dia akan terbuka. Nah, nanti kalau pas lagi terbukanya itu, air yang dari cadangan akan turun ya teman-teman ya. Akan turun, akan mengisi sirkulasi di dalam mesin ini teman-teman. Jadi fungsi termostat itu ada pembatas ya, pembatas di bagian mesin dan bagian radiator. Nah, nanti kalau suhu tercapai, pembatas itu akan terbuka dan akan tercampur ya. Jadi sirkulasi, jadi akan muter. Nah, ini yang kita kuras itu untuk bagian depannya saja teman-teman. Jadi tidak sampai sirkulasi ke mesin-mesin juga ya. Jadi makanya itu kita tunggu sampai suhunya tercapai. Kita tunggu sebentar biar ada sirkulasi, biar tercampur dengan air yang bagian sekatnya itu ya. Jadi ada bagian sekat yang paling dalam yang belum tercampur. Ini biar tercampur dulu, nanti kita kuras lagi. Oke teman-teman, ini untuk bagian terakhir ya. Nah teman-teman, ini sudah saya tunggu selama 30 menit dan air radiator sini pasti udah panas ya. Soalnya nih radiatornya sendiri udah berasa panas nih kalau dipegang dengan tangan ya. Ini sudah panas. Nah kalau sudah 30 menit tinggal kita matikan saja teman-teman ya. Nah, tinggal kita matikan, kita tunggu sampai agak adem sedikit ya, selama ya 7-10 menit ya, biar kita aman untuk membuka tutupnya. Soalnya kalau posisinya panas, kita buka, air radiatornya pasti akan nyembur ya, karena kan posisinya panas ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu sebentar, biar agak ademan sedikit, ntar kita buka tutupnya. Oke teman-teman? A few moments later. Oke teman-teman, ini sudah agak adem sedikit ya. Coba saya buka tutupnya.
Nah, ini keluberan ya. Ini keluberan dari air cadangan. Jadi kita buka dulu yang bagian bawah. Ini terasa panas ya teman-teman ya. Kita buka. Nah, ngebul ya teman-teman ya. Bisa dilihat dia agak ngebul. Kita miringkan lagi. Nah teman-teman, udah nggak begitu keruh ya, masih bisa dibilang bening ini. Ini teman-teman bisa lihat. Nah ini udah habis ya teman-teman ya, tuh. Bisa dibilang udah bening. Ini bisa kita isi air coolant ya teman-teman ya. Ini udah bisa kita isi air coolant. Ini udah habis ya. Atau enggak kita tunggu sedikit lagi. Nih teman-teman bisa lihat. Ini udah habis ya tuh. Nah ini saatnya kita tutup. Yang kencang ya teman-teman ya, biar tidak netes dari bawah. Nah sekarang waktunya kita isi air coolant nih teman-teman. Ini air coolantnya kita isi ya. Oke, sudah full. Kita nyalakan mesinnya. Nah, mantap ya teman-teman ya. Bisa dilihat air coolantnya berwarna hijau. Nih teman-teman, tinggal kita tutup saja. Ini agak kebanyakan ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi agak tumpah sedikit. Nah. Oke, sudah kencang. Kalau sudah kencang nih aman ya teman-teman ya. Jadi pastikan dia diputar ke kanan sampai mentok. Ini tutup kerannya, jangan lupa dikencangkan. Tinggal kita isi tangki cadangnya teman-teman. Oke, sudah hampir full ya, tuh teman-teman bisa lihat. Nah untuk air coolantnya sendiri ini pastinya ada ampas sedikit ya teman-teman ya. Jadi ampasnya jangan kita masukkan. Nah ini kita masukkan ke botol yang satunya lagi ya. Kita masukkan pakai botol yang satunya lagi. Sampai full nggak apa-apa teman-teman ya. Sampai luber-luber. Nah sip, sudah terisi full. Dia otomatis kalau seumpama kita isi full sampai ujung bibir ini, dia akan kebuang lewat selang ya teman-teman ya. Jadi ada selang pembuangan. Jadi kalau kita ngasih kebanyakan dia pasti akan kebuang ya, karena di situ ada lubang kecil tuh. Nah di sebelah situ tuh ada lubang kecil. Jadi kalau kita isi full ke sini dia pasti akan kebuang sedikit ya teman-teman ya. Oke, ini tinggal kita tutup saja. Lalu kita rapikan ya teman-teman ya. Kita rapikan sedikit. Jadi pemakaiannya itu bisa satu botol lebih, berarti 700 ml ya teman-teman ya. Dibutuhkan 700 ml, 700 sampai 800 ml untuk mengisi air radiator dari 0 sampai full. Nah ini tinggal kita pasang covernya saja ya teman-teman ya. Kita pasang covernya dan sudah dipastikan tidak ada yang bocor ya. Pastikan dulu jangan sampai ada yang bocor untuk bagian kerannya ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, tidak ada yang bocor. Bagian tutupnya juga tidak ada yang bocor. Baru teman-teman bisa dipasang covernya.
Oke teman-teman, ini sudah rapi ya, sudah rapi dan sudah bagus. Air coolernya sudah bersih kembali, tidak ada air karetnya sama sekali teman-teman ya. Nah ini udah the best ya teman-teman ya. Nah ini itulah bagaimana caranya menguras air coolant yang lama dengan yang baru ya teman-teman ya. Sekalian kita bisa cek airnya itu udah sejelek apa sih, dan sekarang sudah jos kembali ya teman-teman ya, dan sudah bisa dipakai kembali. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton terus video saya berikutnya. Dadah.